Bu Agus sudah siap? Oke Bu, saya akan bagi ke dalam record. Silakan Bapak Ibu join. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah, wa syukurillah semua masih berkumpul ya, kurang dua, Ya, Bu. kurang dua, ya. Alhamdulillah dan selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang memberikan sepenuh nikmatnya hingga kita masih bisa tersenyum siang hari ini, masih bisa segar-segar siang hari ini untuk bersama-sama di kelas ini. Siapa yang belum masuk ya? Tapi Bu, yang belum masuk atas nama Julfiana dengan Kak Sri Wulan, dua-duanya lagi mati lampu di rumahnya, Bu. Aduh, mati lampu. Iya. Oke, kalau begitu Bu Andini kita langsung laporan aja dulu. Baik. Oke, siap. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Laskar CPNS Angkatan 78, kelompok 4. Jumlah 7 orang, siap menerima materi. Laksanakan. Memulai kegiatan, berdoa mulai. Doa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Alhamdulillah, saya agak tidak kita tidak usah menunggu teman yang dua. Insya Allah nanti mereka bisa menyesuaikan ya, karena waktu kita ternyata cuma 2 jam pelajaran. Saya pikir pertemuan kita ini 3 jam pelajaran, jadi kita bisa santai-santai. Tapi ternyata cuma 2 jam pelajaran. Jadi mudah-mudahan dari 2 jam pelajaran itu kita bisa tercover semuanya. Kita langsung saja ya. Tadi siapa ya yang tadi terakhir? Yang terakhir tadi pemaparan Ibu Sri Wulan, Bu. Iya ya. Iya. Tapi beliaunya dalam kematian lampu begitu. Baiklah kalau dia dalam kematian lampu. Siapa lagi nih yang mau raise hand? Oke. Bu Andini, silahkan. Bagaimana nih? Suaranya jangan. Oh iya. Adik Bu kelihatan? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan tugas individu saya menganalisis permasalahan dan gagasan penyelesaian yang berkaitan dengan pembelajaran dan Jeng, Bu, siapa nih? Bu Andini. Iya. Buka saja di situ, saya yang lihat. Oke? Pokoknya sekarang buka. Begitu ya kalau Bu Bidan buka, cepat lihat pembukaan sekian, wes. Jadi kita langsung ya, biar nanti kalau ada butuh penjelasan, saya tanya ke Bu Andini atau apa-apa begitu ya. Saya supaya cepat dulu, nanti berpindah ke teman karena masih banyak yang kita mau lihat sebelum tadi kan kita baru lihat. Oh ya, sudah sama-sama kita kan sambil saya melihat permasalahan dan kegiatan, sekalian saya juga melihat keterkaitan kan ya, agenda 3 dan permasalahan terhadap agenda 3 dan kegiatan terhadap agenda 3. Oke, kita lihat dulu identifikasi isu, kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi. Jadi ini penyebab permasalahan atau ini penyebab permasalahan atau apalah istilahnya, karena dia lebih tajam lagi dari kalau penyebab permasalahan kan kurang paham ya, tidak paham, tapi penyebab permasalahan berikutnya adalah tidak paham. Kenapa? Karena kurangnya sosialisasi. Jadi ini kalau tidak salah, boleh enggak ya permasalahannya untuk yang satu, kurangnya sosialisasi ini belum optimalnya penggunaan belum optimalnya pelaksanaan atau apa nih, metode kontrasepsi jangka panjang. Sosialisasi. Belum optimalnya sosialisasi berarti, Bu? Tetap nanti dia ini dirimu akan membuat sosialisasi. Tapi untuk kalimat permasalahannya
dia tidak cocok, kurangnya sosialisasi. Dia ini rendahnya atau pelaksanaan metode kontrasepsi penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang begitu. Kalau misalnya penggunaan berarti harus mencari yang mau menggunakan, Bu? Enggak juga. Maksudnya begini. Yang kita mau ini, begini nih, rendahnya pemahaman penggunaan metode itu, sehingga dirimu akan bikin sosialisasi. Iya. Begitu. Oke? Oke, paham. Kan dia ini kan rendahnya pemahaman pemahaman metode pasangan usia subur terhadap metode begitu ya? Iya. Nah, jadi itu salah satu permasalahan. Iya. Malah sebenarnya itu penyebab permasalahan juga sih, rendahnya pemahaman mereka. Sebenarnya permasalahannya apa nih? Kok saya tanya permasalahan? Maksudnya permasalahan yang lebih besar dari ini apa nih? Sebetulnya capaian daripada jumlah peserta MKJP di sana belum ada sama kurang. Sekali. Nah, iya. Berarti, tapi kan dirimu tidak mau melihat kepesertaan jumlah pesertanya kan? Iya. Makanya dirimu lari ke kurangnya sosialisasi. Oh, baiklah. Makanya jadi jangan kurangnya jumlah. Jangan. Yang dirimu ini kurangnya pemahaman. Jadi pemahaman, dirimu tidak diminta untuk jumlah mereka yang mau ikut, tapi hanya dimintakan seberapa besar pemahamannya. Artinya dirimu bisa buat pretest posttest, atau dirimu bisa buat kayak apa ini? Kuesioner, ya. Tapi pretest posttest juga bisa. Jadi sebelum mereka disosialisasi, sebarkan pretest, kan mereka isinya tanpa pemahaman kan? Nah, nanti setelah sosialisasi baru masuk ke mereka pakai posttest lagi, dan mereka bisa paham, bisa mendapatkan nilai yang mereka paham. Jadi kurangnya pemahaman pasangan usia gitu ya? Iya. Terhadap metode gitu untuk kegiatan 1 ya, untuk identifikasi isu 1 ya. Iya. Kemudian ini sekalian untuk memperlihatkan ke teman-teman sebenarnya hanya bagaimana kita mengidentifikasi isu ya. Jadi karena kalau ini kurangnya sosialisasi ini sudah penyebab permasalahan dia. Selanjutnya kurang optimalnya pemantauan obat, oke. Kemudian rendahnya pengetahuan Ibu Nifas terhadap penggunaan KB. Nanti yang dirimu pilih yang apa dong? Yang kedua. Yang terpilih? Yang kurang optimalnya pemantauan obat, alat dan bahan habis pakai di kamar bersalin puskesmas. Tapi dia akhirnya tidak bisa terpilih. Kenapa? Karena hanya ini kan kekalayakan tidak tercontreng. Mana? Negatif. Bukan. Yang itu 3, yang ini 2, yang nomor 3 Bu. Suara. Kasih keras lagi suaranya. Yang untuk isu 1 dengan isu 2 itu dia 3. Kalau isu yang ketiga ini 2 saja nilai positifnya. Jadi yang masuk kategori isu 1 dan isu 2. Dirimu salah. Oh, berarti pemahaman kalian semua harus saya brainwashing ya. Saya brainwashing lagi kalian semua ya. Nah, jadi isu yang berkualitas atau isu yang layak untuk dicarikan solusinya atau gagasannya adalah isu yang mengandung 4 kriteria ini. Jadi Cinta, semua kriteria ini harus masuk. Kalau ada satu kriteria yang tidak masuk berarti hengkang si permasalahan, dia tidak dipakai gitu. Bukan tidak dipakai sih, artinya kualitasnya tidak teruji lah, artinya tidak sesuai dengan kriteria APKL, validasi APKL ya. Jadi sebisa mungkin semua APKL-nya terpenuhi, dia aktual. Kurang optimalnya pemantauan obat ini kenapa dirimu menilai dia tidak kekalayakan? Tidak untuk orang banyak. Karena khusus untuk ini ibu hamil atau ibu enak aja dirimu. Emangnya ibu hamil itu cuma 2 orang sedunia ini? Ibu hamil itu sebanyak-banyaknya di muka bumi. Oke, contreng, sreng ya. Oke.
Kemudian untuk kurangnya sosialisasi juga, kenapa coba tidak halayak, tidak tidak kekalayakan? Jadi Kenapa sama tidak? pikirku kekalayakan itu bervariasi, bukan hanya untuk si pus saja Bu. Meskipun bukan pus masuk, jadi mindsetku begitu. Jadi ya, jadi pas yang lebih kecil skopnya, dirimu langsung tidak memasukkan mereka ya, enak saja. Emangnya itu pasangan usia subur cuma 2 orang, 2 pasang di muka bumi. Oke, jadi kekalayakannya untuk halayak dia masuk kriteria itu. Oke? Oke Bu. Oke, saya curiga Ibu Nifas juga ini cuma 2 orang di muka bumi ini. Begitu ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti kembali ke semua teman yang 9 orang 8 orang lainnya, tolong dilirik lagi APKL-nya apakah seperti Jeng Andini mindsetnya atau beda ya. Mudah-mudahan beda, jangan ikut-ikutan dia. Oke. Sekarang berarti nanti kalau memang ada beberapa berarti bisa USG ya. Kalau cuma satu ya enggak usah di USG karena ternyata kita cuma punya permasalahan satu. Enggak usah lagi ditapis untuk mencari mana yang prioritas kan? Karena dia sudah tinggal satu, ngapain lagi di tapis-tapis orang tinggal satu ya. Jadi enggak usah pakai USG lagi. Tapi kalau dicontreng-contreng tadi di atas ternyata ada 2, silahkan di USG kan karena kita mau lihat mana yang akan saya selesaikan di kemampuan dalam 1 bulan. Seperti itu. Yang lebih urgent, yang lebih serius untuk diselesaikan, yang kira-kira bertumbuh urusannya kalau tidak diselesaikan. Growth, oke? Nah, setelah di USG, ayo kita turun lihat. Jadi nanti obat ya, kurangnya pemantauan obat, alat dan bahan. Ini kurang optimalnya pemantauan, oke. Nah, silakan kita lihat lagi analisis penyebab permasalahannya. Kurang optimal. Ikan apa ini yang lengkung kepalanya ya? Kurang optimalnya pemantauan obat, alat dan bahan habis pakai di ruang kamar bersalin. Oke. Penyebabnya tidak adanya anggaran, ya. Petugas yang tidak melakukan follow up alat obat tidak melakukan follow up, ya. Pencatatan dan controlling yang tidak efektif, tidak adanya daftar inventaris ruangan. Oke, betul. Kita coba lihat gagasannya. Isu yang diangkat, analisis penyebabnya, ya petugas yang tidak ada anggaran, oke. Gagasannya tadi berarti kurang optimal, berarti optimalisasi pemantauan obatnya. Kemudian ini keterkaitan isu dengan ini ya, dengan agenda 3. Saya bisa lihat lagi di bawahnya. WOG-nya enggak kena ya? Oh, kena, oke. Sekarang kita lihat kegiatan. Ada berapa kegiatan nih? 6. Iya. Oke. 1 persiapan, oke, menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi, oke, turun lagi. Cuman 2 tadi? Iya, 2 untuk yang persiapan 2 Bu. Persiapan, oke. Kita lihat lagi di bawah. Koordinasi dengan bidan koordinator. Jeng, ini koordinasi pindahkan dia di kegiatan pertama, oke? Berarti koordinasi dengan mentor, dengan bidan koordinator. Yo, Puput. Nah, sekalian juga di kegiatan itu, di kegiatan 1 itu, membuat daftar inventarisasi ruangan. Jadi tahapannya mungkin ada 4 jadinya tadi ya. Mentor, bidan, koordinator bidan, membuat daftar inventarisasi ruangan. Oh, tidak usah. Menyiapkan bahan tidak usah, nomor 1-nya tidak usah tahapannya. Langsung aja koordinasi dengan mentor. Konsultasi mentor ya. Karena anggaplah bahan konsultasi itu kan dirimu hanya seperti itu ya, bahan konsultasi. Nah, jadi yang penting ada 3, konsultasi mentor dengan bidang koordinator, kemudian membuat inventarisasi tadi. Ya. Turun lagi. Kemudian, oke, 3 membuat buku kontrol obat, oke, siap. Ini menyiapkan rak, menyiapkan buku album, oke, menyiapkan rak dirimu beli atau ambil pinjam rak yang ada?
Kalau kemarin kan itu sebagian barang-barang ditaruh di room disk tempat saya tinggal, Bu. Itu ada rak-rak yang tidak terpakai. Oke. Jadi daripada cuma nganggur, Oke, dimanfaatkan. daripada dirimu cuma taruh nanti apa ya? Iya. Baiklah. Oke. Kalau Selanjutnya. ini Bu membuat stiker notifikasi yang ditempel-tempel di dinding dan Bu. Boleh? Oke. Boleh. Notifikasi ini untuk tertib buku kontrol. Oke, Iya. keren. Ya. Sip. Kemudian sosialisasikan cara pengisian buku kontrol. Sosialisasikan. Oh, mana? Nggak usah pakai kan lah. Oh, iya. Sosialisasi pengisian buku kontrol atau sosialisasi cara pengisian buku kontrol. Iya. Mengundang bidan, mensosialisasikan cara. Kemudian cuma 2? Cuma itu. Oh iya. Saya sudah pernah, Pak. Oh, tapi saya di sini cuma agenda 3 ya. Sorry, saya pikir saya agenda 4. Sampai saya mau membagikan hal-hal yang menjurus ke agenda 4. Nanti kasihan, maksudnya bukan kasihan, saya enggak enak sama materi nanti. Nanti teman-teman coba mainkan. Kalau tidak salah, tahapan itu 3. Mungkin minimal 2. Saya lupa juga sih, tapi tunggu sebentar ya, sambil ini sebentar kalau saya carilah. Tunggu bentar ya. Karena kalau tidak salah, tapi mudah-mudahan saya salah ingat. Kalau dulu tahapan itu minimal 3. Tapi saya lihat dulu ada tunggu bentar. Sebentar ya. Ya, tahapan minimal 3 tahap. Jumlah tahapan kegiatan minimal 3. Demikian, ya. Jadi yang 2 ini ditambah-tambah lah. Sosialisasi, sosialisasi itu nanti berarti mengundang bidan, mempersiapkan bahan. Oh iya, ya? menyiapkan bahan. Iya, baje. Kemudian mensosialisasikan. Selanjutnya, kegiatan berikut. Koordinasi dengan pihak farmasi. Ya, koordinasi dengan bagian farmasi. Aduh, ini koordinasi ini pindahkan saja ke atas. Ke atas lagi, Bu. Kegiatan 1 ya. Seperti itu. Terus kalau untuk tahapannya di koordinasi dan farmasi bagaimana, Bu? Jeng, atau judulmu ini yang kita ganti, bukan koordinasi dengan bagian farmasi. Jadi anfrak obat ini kan mengembalikan obat, anfrak obat kan. Coba carikan judul dia, jangan koordinasi. Jadi sehingga ini bisa jadi satu kegiatan begitu. Anfrak obat habis pakai dan terapkan prinsip Vivo. Ini prinsip Vivo metodenya ini oh ya kan dirimu sudah tahu duluan ya. Di atas ada tidak istilahnya begini seperti di membuat bahan sosialisasi mungkin ya, jadi di situ kita artinya seperti mereview lah kan, first in first out ini kan pembelajaran kita dulu seperti itu. Jadi kalau mau diterapkan kan paling tidak kita mereview lagi pembelajarannya kan, kita buka-buka lagi, gitu ceritanya. Nah, itu di mana nanti? Anggaplah di tahapan yang masih kosong, yang cuma tahapan 2 tadi di atas itu nanti ditambahkan. Iya. Karena kan tadi yang cuma apa begitu. Yang ini Bu, sosialisasi ini berarti disiapkan bahan, kita review kembali itu. Ya, sip begitu. Prinsip itu. Ya. Di kegiatan koordinasi dengan bagian farmasi ini jangan koordinasi lah, misalnya kegiatan besarnya dari anfrak obat itu, kemudian mengembalikan obat, apa ya judul besar kegiatannya? Jalan-jalan ke bagian farmasi atau apa? Apa ya? Distribusi. Iya, begitu Gante. Ya, pokoknya melakukan distribusi
sini yang controlling. Ya, gimana? Kan nanti fungsi controllingmu kan di sini kan? Iya, jadi bukan cuma di buku. Iya, jadi langsung berarti pelaksanaan kan kalau bukan controlling berarti ya controlling. Controlling kegiatan istilahnya begini. Ini kan metodenya baru dirimu buat di atas yang akhirnya disosialisasikan itu kan? Iya. Ya, ini kan masuk kayak metode pembelajaran bagi guru-guru ini metode barunya ceritanya. Metode dirimu pakai metode baru di mana Anfrak Obat itu menerapkan prinsip FIFO itu. First in, first out. Nah, jadi ceritanya dirimu baru berarti datang jadi ini kegiatan controlling Pendistribusian. Iya, kegiatan pelaksanaan pendistribusian dan controlling kegiatan pendistribusian dan controlling alat, obat dan bahan pakai habis. Seperti itu. Jadi pendistribusian dan controlling. Nah, pendistribusian itu menggunakan FIFO itu, FIFO, kemudian controllingnya kan dengan itu melihat expirednya obat itu. Iya. Hai. Nah, selanjutnya evaluasi. Ini cuma satu tahapannya. Iya, dirimu ini. Nah, ini evaluasi, Jek. Pindahkanlah di kegiatan 5, di kegiatan yang controlling ini. Kan? Berarti boleh langsung tahap ketiga evaluasi? Iya, Ibu Put. Jadi kan tahap pertama menganfrak obat. Jadi kalau tanya, mana distribusinya? Ya ini, menganfrak ini kan distribusi, ya. Nah, kemudian mengembalikan obat yang expired itu kan berarti kita sedang membuat controlling kan? Nah, kemudian evaluasi. Evaluasi ini sudah controlling, Cinta. Coba kalau di fungsi manajemen. Kan evaluasi atau controlling gitu. Jadi fungsi controlling itu sudah mengevaluasi. Cocok. Jadi kegiatanmu cuma 4 mungkin ya? Yoi, 4 saja cukup. Nanti ribet mencarikan keterkaitannya itu emang enak. Karena setiap tahapan itu kita kaitkan dengan agenda 3 nilai aneka. Iya, nilai aneka emang enak. Nah, kalau kegiatan kita kaitkan dengan agenda 3. Tapi tahapan, nah bayangkanlah ada 3 tahap. Dikaitkanlah dengan aneka dan mau dicarikan lagi kalimat-kalimatnya. Wah, seperti itu. Oke? Cukup 4 kegiatan. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan sedikit dari dirimu bagaimana keterkaitan permasalahan tadi yang tentang si obat itu di awal, bagaimana keterkaitannya dengan agenda 3? Silakan. Kemudian contohkan saya satu nanti kegiatan ya. Satu kegiatan dengan agenda 3. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau untuk keterkaitannya itu dari kegiatan menyiapkan persiapan melakukan aktualisasi dengan tahapan menyiapkan alat dan bahan konsultasi, melakukan konsultasi dengan mentor dan juga bidan koordinator. Keterkaitannya itu pertama dari segi manajemen ASN, di mana bagaimana kita menerapkan peran ASN sebagai perencana dan juga pelaksana. Jadi kita selain kolaborasi, kita sama-sama duduk merencanakan apa yang mau kita laksanakan. Kemudian kalau untuk dari segi whole of government itu, dengan adanya kolaborasi ataupun koordinasi, berarti sudah terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara saya selaku pemegang program dan juga Kapus dan juga bidan koordinator sebagai pengambil keputusan. Kemudian dari segi pelayanan publik, itu kita sudah menerapkan prinsip partisipatif demi tercapainya perbaikan bersama. Jadi yang berpartisipasi, saya selaku bidan koordinator dan juga Kapus yang mengizinkan untuk dilakukan aktualisasi, maka akan tercapailah kegiatan aktualisasi tersebut. Kemudian kegiatan kedua yaitu membuat buku kontrol obat. Satu kegiatan saja, jangan banyak-banyak. Nanti saya paham sekali dengar itu. Ya, permasalahan sekarang, permasalahan. Nah, untuk permasalahannya,
Untuk permasalahannya, kurang optimalnya pemantauan obat, alat, dan bahan habis pakai di ruang kamar bersalin Puskesmas Kayuwau bila dikaitkan dengan substansi mata diklat. Yang pertama itu ada manajemen ASN, di mana diharapkan kita mampu untuk membuat kegiatan controlling, kolaborasi, dan juga pencatatan yang terjadwal. Ini merupakan tugas kita sebagai ASN dalam hal saya bidang pelaksana, guna tercapainya visi dan juga misi dari instansi saya. Kalau dari segi pelayanan publik, pelaksanaan optimalisasi ini merupakan perbaikan pelayanan guna mewujudkan salah satu fungsi puskesmas bagi pemberi pelayanan kesehatan, baik untuk perseorangan maupun kelompok, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerja saya. Yang terakhir, berkaitan dengan role of government, itu adalah pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam hal ini adalah saya bidan, rekan saya sejawat bidan, kemudian bagian farmasi, Kapus, dan juga bidan koordinator, sehingga mampu untuk mencapai visi puskesmas, yaitu terwujudnya kecamatan sehat melalui pelayanan prima yang bermutu dan merata kepada masyarakat. Terima kasih. Hello guys, jadi terima kasih. Ya. Tapi saya mau mengoreksi sedikit, cuman sedikit. Pada saat kalian mau menjelaskan tentang permasalahan, ini untuk semua ya, jangan ada yang ngantuk ya. Perhatian, yang ngantuk silahkan menguap dulu, kemudian kuatkan mata, fokuskan otak ya. Jadi contoh ini terlihat sekali bagaimana mengkaitkan agenda permasalahan dengan agenda 3. Kalau boleh teman-teman sedikit lebih memahami bahwa permasalahan itu merupakan hal yang negatif, makanya dia jadi masalah, gitu ya. Rendah, tidak optimal, tidak tercapai. Nah, maka permasalahan yang ada ini disebabkan karena hal-hal yang kurang atau hal-hal yang negatif dari ketiga ranah tadi, ketiga modul tadi. Nah, misalnya kurangnya permasalahannya kan kurang optimalnya atau belum optimalnya pemantauan obat. Maka terkait tidak dia dengan manajemen ASN seperti ini bolehlah bisa paham lah orang, tapi lebih pas kalau kita kaitkan begini. Belum optimalnya pemantauan obat, alat dan bahan habis pakai di ruang kamar bersalin Puskesmas Kayuwau, ya. Itu terkait dengan manajemen ASN, di mana manajemen ASN di mana kompetensi dari segi farmasi dari petugas yang ada belum maksimal, atau janganlah belum maksimal, misalnya apalagi kata kunci yang sudah kalian miliki. Nah, dan kalau pelayanan publik bisa saja terkait dengan pelayanan publik di mana layanan obat-obatan tersebut, layanan farmasi tersebut masih kualitasnya belum baik kalau pelayanannya atau apa. Semua harus negatif. Karena kalau manajemen ASN-nya atau kinerjanya sudah baik, atau jangan kompetensi, kinerja ya, kinerja dari petugas yang belum maksimal, maka kurang deh optimal. Oke? Pelayanan yang belum optimal, maka kurang optimal. Pelayanan yang masih rendah, kualitasnya masih rendah, maka belum optimal isu. Kemudian juga WOG, koordinasi kolaborasi yang tidak berjalan dengan baik akan membuat kurang optimalnya pemantauan. Nah, itu baru nyambung kalau menurut saya sih. Kenapa? Karena kalau tadi manajemen ASN-nya positif, pelayanan publiknya bagus, WOG-nya bergerak dengan benar, maka tidak akan pernah ada isu atau permasalahan. Semua pasti oke semua. Nggak mungkin ada isu kalau semua pelayanan baik, kalau kinerja baik, kalau kolaborasi juga tertata dengan baik, tidak akan ada masalah. Gitu, bisa ya untuk semua ini. Jadi pada saat kita memaparkan, mendeskripsikan tentang permasalahan, maka ikutan kaitannya tadi itu harus bahasanya negatif supaya dia jadi permasalahan. Nanti kalau dia positif mana bisa ada permasalahan, ya? Kalau gini, anaknya baik-baik, orang tuanya baik, masa misalnya ini yang saja ya, misalnya begini,
anaknya sudah baik, belajar tiap hari. Ini di luar izin Allah ya bahasanya. Anaknya sudah baik, belajar tiap hari, didukung oleh orang tuanya. Berarti kecil kemungkinan dia tidak naik kelas kan? Nah, tapi kalau anaknya malas, orang tuanya tidak mendukung, maka akan muncul permasalahan. Tapi kalau dia semua rajin belajar, orang tuanya baik, doanya bagus dan sebagainya, ya saya tidak yakin isunya itu akan ada, permasalahan akan ada. Walaupun ada juga sih namanya takdir ya, nah, tapi ini lain cerita. Seperti itu. Ini hanya mau mengkaitkan dengan kalimat saja. Begitu ya untuk semua teman-teman. Jadi mudah-mudahan, coba kita tes dulu. Ibu Andini ngetes untuk menegatifkan manajemen dan pelayanan publik serta WOG-nya. Berarti kalau dengan permasalahan. isu yang diangkat kurang optimalnya pemantauan obat, alat, dan bahan habis pakai di ruang kamar bersalin puskesmas KIWO. Kalau dari manajemen ASN-nya itu kurangnya controlling, pencatatan obat dan bahan habis pakai. Kalau untuk pelayanan publik ini, kalau untuk pelayanan publiknya, jadi tidak usah kita paksakan melihat penyebab permasalahan. Tidak usah. Kita langsung saja mengkaitkan gambaran besar. Misalnya, kita melayani pelayanan obat habis pakai ini belum optimal karena apa? Secara luas saja. Jadi tidak usah mengerucut ke penyebab permasalahan. Itu bikin sulit kita mendeskripsikan. Jadi langsung ke kenapa bisa pelayanan publik, kenapa bisa rendah, kenapa bisa belum optimal? Karena dari sisi pelayanan, secara luasnya ya, dari sisi pelayanan, kualitas pelayanannya masih rendah. Atau dari sisi pelayanan, pelaksanaan pelayanannya belum efektif. Ngarang saja lah, belum efektif seperti apa? Iya, karena pencatatannya kurang, apa dan sebagainya. Gitu. Kemudian dari sisi manajemen ASN, otomatis kan kita langsung ingat kata kunci bahwa ada yang namanya kinerja. Berarti aparatur sipil negaranya atau petugasnya yang kinerjanya masih lemah. Nah, kemudian dari WOG berarti koordinasi kolaborasinya atau berarti kerjasama antara pihak yang ada yang masih lemah. Itu jadi teman-teman semua yang lain tidak usah mengintip ke penyebab permasalahan supaya tidak usah terlalu tajam. Ini kita kan ceritanya semuanya pada saat kalian membuat latar belakang ya, latar belakang ingat di awal pendahuluan latar belakang itu kalian kan masih mengantar bla 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 kondisinya saat ini seperti ini maka terjadi ketimpangan sedangkan kondisi harapan begini sehingga kami melihat permasalahan yang ada yaitu permasalahannya kan kalian akan sebutkan ini permasalahannya. Nah, di mana permasalahan ini sangat terkait dengan agenda 3 yaitu bla 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 gitu. Jadi kalian belum menemukan penyebab masalah, belum. Kalian masih di isu, masih menjelaskan isu. Jadi ini masuknya nanti di penjelasan di latar belakang, di pendahuluan, ya. Demikian. Ibu Andini, kemana jadi dirimu? Kunci pintumu, soalnya BTN rawan ini kecurian. Oh, saya pikir kamu ke pasar. Hampir kita sampai ikut perjalanan ke pasar. Nah, baik Bu, sudah boleh stop share? Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk semua, untuk Ibu Andini, untuk semua melihat mengkaitkan itu tidak dikaitkan dengan apa tadi namanya? Penyebab permasalahan. Karena ini kita masih di pendahuluan menceritakan ini nanti keterkaitan. Penyebab permasalahan kan nanti didapat setelah isu ada ya, baru kita analisis. Demikian. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang mau memaparkan? Siapa lagi yang mau
memaparkan. Ada yang sudah siap? Kita 2 JP cuma sampai 2:30 berarti ya? Cuma sampai 2:30. Izin Bu, boleh Silakan. Silakan. terlihat Bu? Ya, Ya, di sini saya mengangkat ada 3 isu. Isu pertama yaitu belum optimalnya pelaksanaan asesmen risiko jatuh di ruang UGD. Kemudian isu yang kedua yaitu kurangnya penggunaan APD jenis sepatu atau sendal tertutup oleh staf secara menyeluruh yang sesuai dengan kriteria keselamatan. Kemudian isu yang ketiga kurangnya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan semua dikaitkan dengan tupoksi saya Bu yang di samping ini, samping kiri. Kemudian deskripsi terkait dengan agenda 3. Untuk isu yang pertama, saya sudah tadi baru mengarang karena penjelasan Ibu mengenai harus ada WOG-nya dan manajemen ASN-nya. Kalau di sini saya hanya mengaitkan dengan pelayanan publik. oke. Bisa saya jelaskan Bu? Ya. Tunggu sebentar. Jadi isunya ada 3 isu ini ya? Iya Bu, ada 3 isu. Tunggu bentar. Belum optimalnya pelaksanaan asesmen resiko jatuh di ruang UGD. Oke. Kemudian kurangnya penggunaan APD jenis sepatu sandal tertutup oleh staf secara menyeluruh. Kemudian kurangnya kemandirian masyarakat untuk apa nih? Berperilaku hidup berperilaku bersih. hidup sehat. Setelah dirimu APKL, Iya. ketiga-tiganya ini masuk kriteria? Masuk kriteria Bu, ya, cuma belum 1. optimalnya. Iya. Oke, asesmen risiko jatuh. Ini asesmen ini tambah S lagi ya, 1. Iya Bu. Kemudian setelah di APKL, ini biar nggak pakai USG sudah bisa, karena sudah 1 yang muncul. Iya Bu, yang saya USG kan itu tentang akar permasalahan dari timbulnya isu ini. Jadi saya pilih yang paling aktual dijadikan sebuah kegiatan nantinya. Oh, jadi dari isu ini ada permasalahannya, ada 3. penyebab permasalahannya. Ya, ada penyebab permasalahannya. Yang itu yang saya USG kan Bu. Iya, enggak apa-apa. Karena kita menyaring lagi ya untuk Iya, mendapatkan satu penyebab saja. Satu yang penyebab mau saja. Iya. Tapi dirimu tidak kesusahan mencari kegiatan? Semoga tidak nanti dilihat kegiatan ya, saya. Karena biasanya kesusahan mencari kegiatan, makanya saya itu jarang mengajak untuk meng-USG-kan lagi untuk penyebab permasalahan. Tapi tidak masalah, kita lihat aja dulu. Oke, berarti yang mau ini tidak adanya format asesmen ya? Iya Bu, tidak ada formatnya asesmen risiko jatuh. Silahkan kegiatannya. Ya, saya stop share dulu Bu di file lain. Oh, baiklah. Tahapan kegiatannya Bu ada 5. Kegiatannya ada 5. Kegiatannya 1, melakukan persiapan kegiatan, berkoordinasi dengan mentor, mengajukan rancangan aktualisasi, memohon persetujuan dan saran. Ini berkoordinasi dengan mentor, mengajukan rancangan tidak usah karena itu isi dari agenda pertemuan dengan mentor. Ya, memohon persetujuan juga tidak usah karena itu isi atau agendanya. Jadi masih 1 tahapan ya. Oh iya Bu. Kemudian melakukan penyusunan format, kemudian melakukan sosialisasi format, mengimplementasikan ini, kemudian apalagi nih, melakukan evaluasi. Kayaknya boleh deh. Tapi kalau melakukan penyusunan, kemudian melakukan sosialisasi,
Penyusunannya Bu, mengimplementasikan. ceritanya kita baru masih mencari referensi buku-buku tentang resiko jatuh. Kalau sosialisasi itu sudah Sebenarnya boleh sih ini. Sebenarnya boleh. Tapi coba, aduh, saya mau ajak balik lagi ke sana, nanti dirimu buka format baru lagi ya. Tadi penyebab permasalahannya apa saja tadi coba? belum adanya SOP, kemudian tidak tersedianya form asesmen risiko jatuh, sama kurangnya pemahaman petugas UGD dalam pengisian form asesmen risiko jatuh. Tidak usah di USG lagi, Cin. Karena Oh, kan iya, di Bu. situ tidak adanya format sama kan? Iya, Kemudian tidak adanya pemahaman juga dirimu akan sosialisasi. oke Bu, Kan? iya. Tetap akan ada sosialisasi, tetap akan membuat format. Yang tidak ada di sini adalah menyusun SOP. Iya. Nah, kalau menurut saya tidak usah susun SOP, susun saja membuat alur penggunaan asesmen resiko jatuh. Jadi kan alur itu kan seperti SOP tapi Iya, tidak Bu. terlalu dokumen itu kan Nggak terlalu banyak. Iya, hanya menggambarkan saja alur. Jadi paling tidak ada satu apa yang diri membuat, misalnya kayak gambar alur bagaimana tahap-tahap untuk menangani resiko jatuh itu, kan? Atau alur pengisian format resiko jatuh, gitu. Jadi alur pengisian format kan juga yang sudah Anda sosialisasikan itu kan juga paling tidak ada alur, ada apa ya, ada mekanismenya, ada SOP-nya, gitu. Itu bisa dibuatkan juga. Jadi tidak usah di USG lagi yang tadi, supaya tidak malah mengecil. Iya. Gitu. Nanti untuk menyedikitkan untuk merampingkan ini kan sebenarnya tinggal tambah SOP saja satu, membuat SOP. Jadi membuat SOP atau membuat alur itu gabung di nomor 2, melakukan penyusunan format dan alur asesmen resiko jatuh. Oh iya Bu, siap. Iya, format dan alurnya atau sistematikanya atau apalah, gitu. Ya, yang tadi, yang dirimu maksudkan SOP itu maksud saya. Cuma nanti kan kalimat mungkin tidak mau pakai SOP, bisa pakai alur, bisa pakai mekanisme, bisa pakai sistematika atau apa terserah. Nah, jadi dia gabung di nomor 2. Nomor 2. Artinya, jadi artinya sosialisasi itu, USG itu tidak usah dilakukan supaya tidak memperkecil penyebab-penyebab tadi. Oke, boleh minta tolong dirimu menjelaskan, mengkaitkan agenda permasalahan dengan agenda 3. Coba. Kemudian kegiatan Bu, satu saja dengan agenda 3. Silakan. Untuk permasalahan. Untuk permasalahan mengenai agenda 3, untuk permasalahan tadi belum optimalnya pelaksanaan asesmen resiko jatuh di ruang UGD. Untuk keterkaitannya di manajemen ASN yang seperti tadi Ibu jelaskan waktu Dini mempresentasikan judulnya, yaitu untuk manajemen ASN di mana dari segi kinerja petugas belum paham tentang alur pelayanan resiko jatuh sehingga pelayanan bisa tidak maksimal. Itu untuk manajemen ASN-nya, Bu. Kemudian untuk pelayanan publiknya, dengan tidak tersedianya format pengkajian asesmen risiko jatuh, maka dapat menurunkan mutu pelayanan di Puskesmas Ogoamas. Nah, untuk WOG-nya, tidak adanya koordinasi atau kolaborasi antara staf Puskesmas, pelayanan secara terpadu, sehingga pelayanan kurang memadai. Ya, seperti itu, Bu. Oke, sepakat. Jadi semua teman-teman ya, mudah-mudahan sudah tahu cara mengkaitkan permasalahan dengan agenda 3. Sekarang dirimu bertugas mengkaitkan kegiatan satu saja dengan agenda 3. Silakan. Ya. Yang pertama adalah manajemen ASN-nya, kegiatan
Koordinasi itu adalah melakukan pekerjaan secara tanggung jawab dengan profesionalisme, melakukan pengkajian pada pasien dengan secara jujur dan berintegrasi. Kemudian kegiatan kedua yaitu kegiatan implementasi. Dengan tersedianya form asesmen risiko jatuh dapat mencegah cedera yang mungkin terjadi pada pasien sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pasien. Untuk WOG-nya yaitu adanya teamwork antara kepala puskesmas sebagai pemangku jabatan dan staf puskesmas khususnya staf UGD sebagai pelaksana kebijakan dan garda terdepan dalam penerimaan dan pengkajian pasien dan pasien itu sendiri sebagai pengguna jasa pelayanan pada UPT Puskesmas Ogamas menjadikan pelayanan kesehatan di puskesmas dapat terjangkau dan lebih baik. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi kalau kalian semakin tajam, malah satu kegiatan pun kalian bisa kaitkan dengan ketiga-tiganya, ya bisa terkait WOG dengan kegiatan ini malah maka konsep whole of government sudah terlaksana adanya ini dan ini atau terjadi koordinasi yang baik antara berbagai pihak seperti itu ya. Jadi ternyata satu kegiatan bisa terkait dengan ketiga-tiganya di agenda 3 ketiga-tiga modul. Gitu juga permasalahan seperti tadi. Oke. Sekarang siapa lagi yang bisa? Saya izin menelpon dulu ya. Siap-siap yang bisa. Siapa yang ingin memberikan contoh lagi atau ingin memaparkan? Ayo semangat. Ibu izin. Ibu Andriani ya? Ibu. Oke, silakan. Ada 3 isu yang ada, Ibu. Yang pertama itu belum optimalnya pemilahan sampah medis dan non-medis di Puskesmas Kayuo. Yang kedua, kurangnya kesadaran pengunjung untuk melakukan cuci tangan pakai sabun di area puskesmas. Yang ketiga, ketidakpatuhan pasien terhadap terapi obat oral. Jadi yang enggak pakai USG lagi nih, enggak? Iya, Bu. Ini USG-nya. Akar dari permasalahan tersebut ada 3, yaitu yang pertama itu jenis gitu ya. Iya, Bu. Jenis sampah tercampur. Nanti kita lihat lagi, Ibu Andriani, nanti kita lihat lagi seperti punyanya Ibu Nurfadila tadi. Kalau memang dia perlu di USG lagi atau tidak. Artinya jangan nanti semakin kecil kegiatannya kita tidak dapat malah ya. Seperti itu. Jadi di sini jenis sampah tercampur dalam satu tempat sampah. Berarti begini sayang, ini jenis-jenis penyebabnya adalah bukan jenis-jenis sampah tercampur dalam satu tempat sampah, tetapi tidak adanya pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Oke? Ya, Bu. Ya, tidak adanya pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Kemudian kurangnya jenis-jenis kantong sampah ya. Jadi tidak tersedianya kantong sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian tidak tersedianya sampah medis dan non medis di setiap ruangan. Tidak tersedianya sampah. Ini tidak tersedianya tempat
Ha. Oke? Nah, tapi sekarang kita lihat kegiatannya. Ayo kita turun ke bawah, lihat kegiatannya. Kegiatannya ada berapa? Ada 5, Bu. 5. Oke. Kegiatan 1. Oke, melakukan inspeksi. Ini melakukan inspeksi ke setiap ruangan yang memiliki tempat sampah. Kalau boleh, nanti di awal konsultasi dulu dengan mentor sebelum berinspeksi. Ya? Iya, Bu. Ya. Berarti koordinasi begitu, Bu? Ya, melapor lah. Anggaplah melapor. Sekalian menceritakan bahwa Pak, saya izin mau infeksi. Infeksi? Aduh. Mau inspeksi. Aduh. Gawat. Kita lihat kegiatan berikutnya, membuat stiker, kemudian penempatan stiker jenis-jenis sampah di setiap tempat sampah. Oke. Selanjutnya, Jeng, tadi membuat stiker dan menempelkan. Oh iya. Supaya kegiatannya tidak terlalu ini ya, kan ini tahapannya tinggal mengambil, menyiapkan, Iya, Bu. menempelkan. Jadi membuat stiker dan menempelkan. Jadi tahapannya langsung saja, nanti menempelkan itu satu tahapan. Digabung. Iya, Iya. satu tahapan saja di atas menempelkan ya. Kemudian menginformasikan ke setiap pegawai ruangan tentang jenis-jenis sampah. Oh ya, berarti ini mengedukasi atau mensosialisasikan. Ya, nanti kalaupun dirimu tidak memanggil mereka semua untuk sosialisasi, berarti dirimu mendatangi mereka satu persatu ruangan misalnya. Tapi sosialisasi namanya atau edukasi. Oke, kemudian kelima pemantauan dan wawancara dengan petugas pengangkutan. Oke, menyiapkan form untuk Berarti ini hanya berkurang satu kegiatan ya? Iya, Bu. Turun lagi ke bawah. Sampai 5 saja? Iya, Bu, cuma 5. Oke, cocok. Berarti tinggal 4 kegiatannya, ya? Iya, Bu. Ya, kegiatan tinggal 4. Tadi kayaknya boleh kita naik lagi ke atas. Tadi yang di USG itu apa saja ya? Ada. Coba kita lihat. Yang dirimu USG ya, tabe jenis-jenis sampah, kurangi ketersediaan jenis kantong sampah, tidak tersedia tempat sampah medis. Nggak usah lagi di USG ini. Karena kan kurangnya tersediaan jenis-jenis kantong sampah kan sudah dirimu selesaikan dengan menempelkan stiker kan? Akhirnya sudah ketahuan jenis-jenisnya. Nah, kemudian tidak tersedia tempat sampah medis, non medis di setiap ruangan kan akhirnya dirimu sudah dapat kan? Waktu survei pertama itu, infeksi pertama itu. Nah, jadi seperti itu. Berarti tidak usah di USG. Sebenarnya malah yang harus kalian buat adalah analisis fishbone atau mind map. Iya. Jangan USG. Ibu Nurfadira juga ya, seperti itu kayaknya. Supaya kalian mendapatkan penyebab-penyebab permasalahan. Tapi santailah. Kan penyebab ini pasti kalian sudah kaji-kaji dengan analisis itu, cuma tidak digambar di sini. Nanti sesuaikan aja sama quotes-nya. Cuman lebih tepat kalian memasukkan ke analisis yang seperti itu dibandingkan dengan USG. Ya? Terus saja lagi di USG. Sekarang Ibu Andriani bertugas mengkaitkan permasalahan yang ada dengan agenda 3. Silahkan. Jadi permasalahannya saja dulu coba. Jadi isunya belum optimal pemilahan sampah dengan keterkaitan agenda 3. Seperti apa ya? Silakan. Yang begini, Bu. Coba dibaca. Kalau analisis penyebabnya itu jenis sampahnya itu tercampur dalam satu tempat sampah, kemudian gagasan penyelesaiannya melakukan pengadaan tempat sampah untuk membedakan antara sampah medis dan non medis. Keterkaitan dengan agenda 3-nya itu, kalau pelayanan publik
dengan tersedianya tempat sampah medis dan non medis akan memudahkan petugas dalam pemusnahan nantinya, dan untuk pengunjung bisa memilah antara sampah non medis dan medis. Kalau whole of government-nya tidak adanya koordinasi antara petugas puskesmas dengan pihak ketiga mengenai pemusnahan sampah medis. Seperti itu. Oke. Cuma 2 ya? Manajemen ASN-nya itu bagaimana kurangnya Jadi kinerja begini, Jeng. petugas? Ya, jadi tadi waktu menjelaskan whole of government-nya sudah kena. Tidak adanya koordinasi antara petugas. Itu sudah oke, ya. Tapi pelayanan publiknya itu tadi belum terlihat negatifnya. Jadi kalau pelayanan publiknya jadi belum optimalnya pemilahan sampah itu terkait dengan pelayanan publik di mana pelayanan publik yang ada kualitas pelayanan publiknya masih rendah, atau pelayanan jasa yang dilakukan oleh apa kata-kata kuncinya nih? Kalau pelayanan publik yang nanti dikaitkan dengan pelayanan berarti ya, pelayanan jasa persampahan itu belum optimal, sehingga pemilahan sampah itu tidak optimal karena pelaksanaan pelayanan yang belum sesuai dengan sesuai dengan apa sih, ada aturannya kan ini pemilahan sampahnya kan? Iya. Pelayanan dalam pembuangan pelayanan sampah ini, pelayanan apa istilahnya kalau persampahan ini? Sanitasi ya? Iya, sanitasi. Oke, jadi pelayanan sanitasi belum sesuai dengan SOP yang ada, sehingga terjadilah sehingga belum optimal pemilahan sampah itu. Jadi kan kenapa sih pemilahan sampah bisa optimal? Iya, karena pelayanannya dari sisi sanitasi itu juga masih lemah. Begitu ceritanya. Kalau pelayanan sanitasinya sudah bagus, pastilah sudah jadi optimal. Begitu, ya. Pastilah tidak ada persoalan tentang pemilahan sampah. Mungkin pemahaman mereka yang masih kurang. Itu nanti terkait dengan manajemen ASN. Kenapa belum optimal pemilahan sampah? Karena petugas yang belum memiliki kompetensi yang baik tentang sanitasi, gitu. Kompetensinya masih rendah tentang sanitasi, sehingga mereka tidak tahu memilah, atau kinerja mereka belum belum sesuai ya, dan sebagainya. Jadi demikian, bisa dicari saja kata-kata untuk pelayanan itu. Kalau saya pelayanan publik itu ya sudah tuliskan saja pelayanan sanitasinya, ya, yang masih atau kurang mungkin kurang transparan, penyelenggaraannya belum sesuai dengan peraturan. Biasanya kan ada aturan kan, aturan dalam persampahan itu kan, dalam sanitasi kan, jadi belum menerapkan aturan kalau kayak kita di EU itu persampahan. Tapi kalau di lingkup kesehatan mungkin sanitasi atau apa. Ya, silahkan. Kemudian coba jelas kegiatannya kan, contohkan saya satu kegiatan yang terkait dengan tadi agenda 3. Yang pertama itu melapor dengan mentor, kemudian melakukan inspeksi ke setiap ruangan itu. Keterkaitannya WOG itu mengkonsultasikan hasil form inspeksi demi kepentingan bersama. Kemudian pelayanan publiknya itu berkeliling melakukan inspeksi, memiliki tempat sampah. Manajemen ASN-nya mengarsipkan data form setelah inspeksi. Gitu, Ibu. Oke, jadi untuk semua teman-teman, terkaitnya itu begini, boleh outputnya yang teman-teman kaitkan, atau juga prosesnya.
Ya, pilih mana yang kalian mampu sampaikan. Misalnya, melakukan inspeksi ke setiap ruangan yang memiliki tempat sampah itu sangat berkaitan dengan WOG, di mana pada saat melakukan inspeksi kami melakukan koordinasi sebelumnya dengan ruangan-ruangan. Artinya itu proses yang kalian kaitkan. Tapi juga bisa output, misalnya dengan melakukan inspeksi ke setiap ruangan-ruangan itu terkait dengan WOG, karena keberhasilan inspeksi tersebut sangat berpengaruh dengan bagaimana kita berkoordinasi sebelumnya terhadap ruangan-ruangan tersebut. Artinya output kita dipengaruhi oleh kekuatan koordinasi kita. Kan kalau kalian tidak koordinasi dulu sebelumnya, bisa saja pada saat inspeksi itu mereka tutup pintu, enggak buka misalnya, ya. Kan paling kita sudah mau OTW ke situ, inspeksi. Kalau inspeksi mendadak ya buru-buru sekalian, tapi kan biasanya dikabari bahwa saya sudah di depan ini gitu. Kalau mereka tidak buka pintu ya seperti itu. Atau kalau pas inspeksi juga sudah di depan situ tidak ada koordinasinya, kan mereka tidak akan keluar untuk menerima teman-teman yang hadir. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan publik, inspeksi ke setiap ruangan akan terkait dengan pelayanan publik, di mana inspeksi yang hasil inspeksi yang baik maka akan mempengaruhi pelayanan publik. Itu kalau dari outputnya. Nanti kalau dari prosesnya, maka inspeksi ke setiap ruangan itu merupakan hal yang memperlihatkan bahwa pelayanan terus diperbaiki atau kualitas pelayanan terus diperbaiki. Gitu. Dan manajemen ASN. Jadi kaitannya seperti itu, ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah, silahkan, kemampuan kita saja lah, jangan dipaksakan. Kalau kita mampu 1, mampu 1. Kalau mampu 3, silahkan 3, ya. Oke, terima kasih Bu Andriani. Makasih Bu. Selanjutnya, ya, kita masih 20 berapa menit lagi ya? Ini baru 14:09, berarti 21 menit lagi. Oh ya, cocok. Kita punya remaining waktu di pojok kanan atas. Abe, silahkan teman-teman kalau masih ada yang mau memaparkan. Saya Bu. Silakan. Ibu Rima dulu ya. Ya, Bu. Abe, silakan. Tapi kayaknya saya bermasalah di share screen ini, Bu. Gimana dia? Coba. Host disable participants share screen. Tidak bisa? Tunggu bentar ya. Kita di sini juga tidak ada yang share screen. Ada yang bisa siapa tadi ya? Ibu Andini? Mana nih ya orang? Siapa yang jaringannya bagus? Oh, ada. Hubungi sis. Oh iya. Saya jaringannya bagus, kirim ke saya biar saya screen. Iya, biar nanti dia yang buka, nanti saya kirim di WhatsApp saja. Oke, silahkan kalian lakukan segala hal. Nggak bisa. Kenapa dia? Nggak bisa juga? Waduh. Sekarang Ibu Maria dulu. Kemudian tugas Ibu Andini menghubungi teman-teman evaluator untuk memberi kesempatan Ibu Rima untuk bisa share screen. Sekarang Ibu Maria dulu. Maaf Bu Rima ya. Kita kita minta ke evaluator. Abe, silakan Ibu Maria. Baik. Adapun penetapan isu yang untuk di tempat kerja saya itu yang pertama, terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dari puskesmas. Yang kedua, belum optimalnya penyimpanan alat kesehatan kerja dan olahraga. 3, belum optimalnya pengarsipan dokumen kesehatan kerja dan olahraga. Kemudian untuk analisis isu dengan menggunakan APKL, yaitu dari ketiga isu ini, Ibu Maria di kantor apa nih? Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, Bu. Ya, oke. Tunggu bentar ya, terlambatnya pengumpulan laporan bulanan, kemudian belum optimalnya penyimpanan alat
kesehatan kerja dan olahraga, oke. Belum optimalnya pengarsipan ya. Pengarsipan, iya. Ya, silakan. Kemudian dari berdasarkan analisis APKL, tampak pada tabel pertama itu ketiga isu tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian penentuan core isu dengan menggunakan metode USG dengan skor 1 sampai 5 didapatkan isunya itu belum optimalnya penyimpanan alat kesehatan kerja dan olahraga. Kemudian menentukan penyebab isu dengan diagram Fishbone seperti pada diagram ini dari main, method, material, dan environment. Kemudian didapatkan gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi penyimpanan alat kesehatan kerja dan olahraga melalui pengaturan dan pembuatan outline alat di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Dengan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach mengenai rencana aktualisasi. Jeng, ada berapa kegiatan ini? Ada 6, Bu. Oh ya. Tapi kayaknya Berarti kalau konsultasi dia masuk di tahapan ya, Bu. Iya. Nanti pindah tahapan ya. Ya, kita Iya. lihat kegiatan 2-nya. Kegiatan 2 itu melaksanakan koordinasi dengan teman sejawat dan pejabat terkait masuk saja tahapan. di kegiatan satu kegiatan ya, kegiatan persiapan. Oh, kegiatan persiapan. Karena dia masih koordinasi ya. Iya. Kemudian penataan alat. Penataan alat. Oke. Ini penataan alat kalau boleh awalnya merancang layout dulu. Oh iya. Ya, jadi kita rancang dulu alat ini di sini, alat ini di sini gitu. Kemudian pemilahan dan kemudian penyusunan alat. Selanjutnya setelah penataan alat, membuat outline setiap alat yang ada. Membuat outline. Ini seperti apa outline ini? Maksudnya, Bu, kayak di sini alat misalnya untuk pemeriksaan kebugaran. Seperti itu, Bu. Atau ada kata-kata lain yang lebih cocok? Kayaknya kalau outline nggak cocok ini. Iya. Atau apa? Maksudnya outline ini seperti apa? Judul alatnya? Iya, judulnya, Bu. Maksudnya nama alatnya begitu? Nama alat dengan fungsinya atau tidak? Atau cuma nama alat saja? Nama alat saja. Oh. Kalau nama alat saja biasanya apa ya? Branding ya? Bukan branding sih. Pembuatan ini apa? Bukan merek. Apa? Name apa? Iya. Tidak mungkin mungkin name tag. Name tag itu kan yang kalian pakai. Aduh, apa ya? Tunggu bentar, kita lihat ke bawah lagi. Lihat ke bawah, menempel outline. Selanjutnya yang terakhir. 6. Oh, terakhir itu menempel. Iya. Kalau saya berpikir, Jeng, permasalahan yang tadi itu, coba kita naik lagi lihat permasalahannya. Yang 3 itu ya, Bu? Ya. Memang di Dinas Kesehatan banyak alat kesehatan itu ya? Iya, maksudnya kan kalau khusus di bidang Kesmas kan dia ada 3 seksi. Cuman untuk penyimpanan alat atau barang-barang itu, Ibu, digabung dari 3 seksi itu baru. Oh, bagus. Iya. Berarti dirimu belum optimalnya penyimpanan alat. Jadi jangan hanya berbasis outline itu, jangan. Jadi begini, belum optimalnya penyimpanan alat. Jadi dirimu untuk mengoptimalkan itu tadi betul sudah mengatur peletakannya. Berarti tahap 1 mengatur denahnya atau layoutnya ya. Nah, selanjutnya itu bukan outline. Dirimu menyiapkan dulu membuat kartu atau membuat kayak kartu atau info
apa namanya kalau ditempel-tempel di ruangan-ruangan inventaris itu, kartu inventaris ya, kartu inventaris ya yang ditempel di dinding itu yang isinya apa. Nah, dirimu membuatkan kartu informasi alat kesehatan gitu. Jadi kartu informasi alat kesehatan ini yang ada di situ informasinya apa? Namanya, kemudian fungsinya, cara menggunakannya, seperti itu. Jadi ada manfaat kita membuat ini, mengoptimalkan penyimpanan. Jadi orang pas lihat alat kebugaran itu, oh ini apa namanya, fungsinya untuk apa, cara menggunakannya bagaimana. Lebih bagus begitu, lebih masuk di akal. Oh iya. Daripada cuma judulnya Iya, Bu. dumbbell, apalagi sepeda, umpamanya ya kalau alat kesehatan yang olahraga misalnya kan, sepeda statis, apa gunanya? Jadi sepeda statis fungsinya apa, cara menggunakan apa. Jadi cara menggunakannya kan bisa menggunakan apa, dilakukan dengan cara mengayuh seperti menggunakan sepeda biasa. Seperti itu kayaknya lebih cocok. Iya. Jadi membuat outline tadi, membuat kartu informasi alat, membuat kartu nama dan informasi, membuat kartu informasi alat kesehatan. Jadi nanti itu semua ditempel kartunya itu, kayak kartu inventaris ruangan itu. Begitu sih kalau saya berpikir, daripada outline saja kan berarti judulnya saja kan, mau bikin nama alat itu saja. Tapi Bu, kalau di alatnya itu selain alat, kayak ada juga barang-barang lain kayak buku, poster, tercampur semua. Iya, enggak apa-apa. Jadi kayak poster kan? Iya. Misalnya, poster itu, saya tanya dulu, poster itu ada manfaatnya kan? Ada kegunaan-kegunaannya kan? Iya. Nah, poster itu dipasang atau digulung-gulung saja, hanya disimpan? Disimpan saja, Bu. Biasanya kan untuk dibagikan ke puskesmas, cuman yang sisanya itu yang di Dinkes cuman disimpan kayak ditumpuk-tumpuk saja dengan barang lain, tidak ada pemisahnya. Tapi mau dirapikan. Iya. Iya. Oke. Jadi seperti itu, kartu informasi. Iya. Artinya kartu informasi itu misalnya di bawahnya mau disusun pamflet, leaflet. Nah, dibuatkan kartu informasinya bahwa ada leaflet apa saja di situ. Jadi orang tidak perlu membuka bungkusnya, tapi mereka membaca saja, oh ada leaflet ini jumlahnya sekian, leaflet ini jumlahnya sekian, begitu, kayak seperti itu. Oh iya, Bu. Kalau menurut saya ada cuma judul alat, gimana dong? Seperti itu sih saya berpikirnya, supaya agak lebih ribet sedikit daripada judulnya. Coba kita kembali ke kegiatan. Ya. Ya, jadi kegiatannya tadi sudah sampai di yang membuat outline itu kartu informasi saja. Iya. Ya? Begitu, kartu informasi. Jadi lebih canggih lah dia daripada daripada cuma nama itu, ya, nama alat. Gitu. Juga kartu informasi kan dirimu bisa, misalnya di pojok ini tempatnya kayak manekin itu apa yang untuk mempelajari alat tubuh itu apa sih namanya. Nah, berarti di situ kartu informasinya ya itu ditempel di situ bahwa di sini tempat penyimpanan itu. Mungkin seperti itu sih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu Maria boleh kasih contoh bagaimana permasalahannya bila dikaitkan dengan agenda 3? Iya. Kan isu yang diangkat itu belum optimalnya penyimpanan alat kesehatan kerja dan olahraga. Dari manajemen ASN-nya itu untuk staf yang berada di seksi kesehatan kerja dan kesehatan kerja dan olahraga itu berarti belum bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, karena kita bisa lihat dari penyimpanan alat yang tidak ditata sedemikian rupa. Kemudian dari pelayanan publik itu
tidak efisien atau tidak memudahkan. Misalnya ada pengelola dari puskesmas yang ingin meminta alat dengan kondisi seperti itu akan mempersulit ketika kita mencari alat yang ingin diambil dari pengelola puskesmas. Kemudian wall of government-nya berarti tidak ada kerjasama dari pihak seksi kesehatan kerja itu, begitupun dengan tidak ada kerjasama dari beberapa seksi karena penyimpanan alat itu bukan tersendiri, melainkan dari beberapa seksi. Seperti itu, Bu. Keren. Oke, cocok. Iya. Terima kasih. Makasih ya, Bu Maria. Ya, Keren. terima kasih, Bu. Ya, Ya, Bu. selanjutnya Ibu yang tidak mampu share, Ibu Rima. Silahkan. Rasa Pak. Kenapa gagal? Iya, kenapa ya? Ini Oke. kelihatan ya? Oh, sudah. Pada karetnya kelihatan. Astagfirullah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini isu yang saya dapatkan yaitu ada 4. Yang pertama, belum optimalnya kegiatan penyuluhan gizi pada bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui pada sistem 5 meja di wilayah kerja UPT Puskesmas Lembasada. Kemudian, kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang pemenuhan gizi pada seluruh HPK. Kemudian, rendahnya pemahaman kader mengenai cara pengukuran antropometri yang benar. Kemudian, rendahnya partisipasi kehadiran bayi atau balita yang ditimbang. Kemudian, analisis isunya itu, yang pertama, saya menganalisis menggunakan APKL. Kemudian, ada 3 yang memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya kegiatan penyuluhan gizi pada bayi, balita, ibu hamil pada sistem 5 meja, kemudian kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang pemenuhan gizi pada 1000 HPK, dan yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi kehadiran bayi atau balita yang ditimbang. Kemudian saya menggunakan analisis USG. Kemudian dari sini diperoleh ranking pertama, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang pemenuhan gizi pada 1000 HPK. Ke bawah. Kemudian atas lagi sedikit. Kemudian analisis dampaknya itu isu yang diangkat yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil dan balita tentang pemenuhan gizi pada 1000 HPK. Jadi dampaknya jika tidak diatasi itu, pertama, makin meningkatnya kasus balita stunting dan gizi kurang atau buruk. Kemudian semakin meningkatnya ibu hamil yang menderita kek dan anemia. Kemudian gagasan pemecahan isunya yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang pemenuhan gizi pada 1000 HPK dengan pengaktifan apa setindis begini nih? konseling di Puskesmas Lembasada. Kemudian gagasan kegiatannya itu pertama, membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan aktualisasi, membuat tim kerja konseling, membuat atau menyiapkan media konseling PMBA, kemudian melaksanakan kegiatan konseling PMBA pada pasien, kemudian yang kelima itu mengevaluasi dan membuat hasil laporan kegiatan. Oke, keren.
Kemudian keterkaitannya dengan agenda 3. Isunya yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang pemenuhan gizi pada 1000 HPK. Kemudian isu terkait dengan agenda 3 itu pelayanan publik, kegiatan penyuluhan dan konseling masih minim dan bentuk dan belum efektif serta efisien. Kemudian manajemen ASN-nya itu masih kurangnya jumlah petugas gizi dan masih belum optimalnya kinerja petugas dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemenuhan gizi pada 1000 HPK. Kemudian whole of government-nya itu masih kurangnya koordinasi antar profesi dan koordinasi antar petugas dengan kadar posyandu. Keren. Ternyata tidak mampu share screen itu bukan berarti tidak bisa mengkaitkan agenda 3. Sekarang contohkan satu kegiatan untuk dikaitkan dengan agenda 3. Silakan. Yang ini yang membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan aktualisasi, yaitu manajemen ASN-nya itu mengkoordinasikan kegiatan dengan kepada pemimpin atau mentor sesuai dengan kode etik. Kemudian ada tahapan kegiatannya itu saya meminta persetujuan kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Terus hubungannya itu ada WOG-nya, itu terciptanya kolaborasi antar mentor dan teman sejawat. Kemudian yang ketiga itu meminta persetujuan penggunaan ruang konseling. Ada keterkaitannya juga yaitu pelayanan publik, yaitu tersedianya pelayanan bagi setiap masyarakat yang efektif dan efisien. Ya Bu, itu Bu. Ya. Ya kan contohnya tidak usah banyak, tapi yang pasti sudah bisa mengkaitkan dengan agenda 3. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman, Bu Rima, semua yang sudah memaparkan, yang belum sempat memaparkan, mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan beberapa perbandingan-perbandingan tadi ya, pembelajaran-pembelajaran dari teman-temannya, contoh-contoh, wah banyak hal lah, sudah beberapa hari kita bertemu, dan saya secara pribadi memohon maaf kepada semua teman-teman di ruang ini. Saya mohon dimaafkan dari hati yang paling dalam atas kesalahan-kesalahan ya, tidak berkenaan ya, artinya saya mungkin sempat kasar yang tidak saya sengaja, kemudian saya juga menyampaikan hal-hal itu dengan kata-kata yang agak kurang tepat, yang menyinggung teman-teman, tapi semua itu maksudnya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan sehingga nanti semua bisa 9 orang yang ada di ruangan ini, 9-9-nya bisa lulus dengan baik. Harapan saya cuma itu, maksud saya juga cuma itu, sehingga saya agak keras, agak minta cepat, agak mengkat apa yang kalian mau sampaikan. Nah, itu semua maksudnya sebenarnya baik untuk kalian. Dan saya mohon maaf sekali kalau yang saya berikan hanya sedikit, dan insya Allah dari yang sedikit itu bisa kalian tumbuhkan menjadi satu hal yang besar yang bisa meningkatkan kompetensi kalian nantinya, dan kelak insya Allah itu bisa menjadikan modal kalian untuk menjadi profesional hingga akhir ya, hingga akhir. Habituasikan semua hal yang sudah kalian dapatkan dari kita 1, 2, 3 sehingga kalian bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya atas segala hal yang sudah kalian perbuat ini. Mohon maaf, mudah-mudahan kalian ikhlas untuk memaafkan. Juga saya berterima kasih banyak adik-adik sudah mau menerima saya apa adanya. Kemudian saya di sini berharap tidak hanya diterima sebagai instruktur, fasilitator, tapi diterima sebagai kakak, sebagai sahabat yang insya Allah bisa terus sama-sama kita berbagi, sharing ya, dan insya Allah kita bisa saling terus mendoakan. Kalau suatu saat kita ketemu, mohon saya ditegur karena saya tidak bisa mengingat semua wajah hitam putih, jilbab hitam, baju putih, susah sekali saya mengingat satu persatu. Tapi di saat kalian menegur, menyampaikan angkatannya, menyebut namanya, insya Allah semua akan teringat bahwa ya ini di kelas saya dan seterusnya ya. Mohon maaf, yang paling penting adalah saya mohon maaf mungkin yang saya berikan tidak banyak,
sadar bahwa dalam pertemuan kita sering kalimat saya agak ketus atau kalimat saya agak menekan, kalimat saya agak memutus penjelasan-penjelasan kalian itu untuk membuat maksudnya sebenarnya agar waktu bisa lebih, agar teman-teman lain juga punya kesempatan, atau membuat ya pokoknya semua menjadi yang lebih baik ya. Semangat adik-adik, jaga kesehatan karena masih panjang perjalanan ke depan ya. Kalian harus meraih betul-betul cita-cita, dan kalian ada di sini bukan hanya karena kita yang mampu, tapi atas izin Allah, atas doa-doa orang-orang tersayang ya, orang-orang dekat kita. Maka buktikan bahwa kita bersyukur atas keberadaan ini dengan berbuat semuanya dengan yang maksimal. Sukses semuanya. Mohon maaf. Ibu boleh untuk kenang-kenangan foto bareng. Silahkan. Oke, saya share screen ya. Aduh, saya cuman pakai HP. Berapa kali mati lampuin di sini. Semangat Ibu Sri, semangat. Senyum Ibu. 1, 2, 3. Bisa gaya yang agak heboh? Gaya seperti apa ya? Gaya bermalas-malasan? Memikirkan gaya sebelum kita terlempar. Ayo cepat, ayo cepat. Ini aja, Bu. Gaya menangis. Ulang deh nih. Baik. Ulang sebanyak-banyaknya sampai kita terlempar. Aduh. 2, 3. Aduh. Saya bagi lagunya ya. Kita menunggu kita semua terlempar. Mohon maaf semuanya. Bisa, Ibu mohon izin bisa tidak? Kan saya ini bisa tidak jalan-jalan ke rumahnya Ibu, siapa tahu bisa sharing apa? Oke, Saya. Insya Allah. Tapi sebelumnya nanti saling hubungi dulu ya. Oh iya. Ya nomor HP kan ada. Saya di Jalan Iya, Bali. Bu. Saya di Jalan Bali. Kebetulan saya ada di Menginsidi di rumahnya teman. Weh, gile bener. Di Iya. lorong 5. Oh ya. Tapi setelah ini saya masih masuk pelajarannya. Nggak, iya Bu. Iya, Nanti tapi barangkali kode-kode cuma ya. kita share. Iya, nanti Iya, kode-kode. Pokoknya telepon, WA, kan Ya. kalau mengisi di dekat sekali. Sudah kita mau beralih terlempar ini. Iya, dadah. Assalamualaikum. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Sama sekali tak jumpa jengnya. Ada. Baru masuk. Opa dengan Matin baru mau masuk. Iya, baru masuk. Iya. Nah, kita selesai, Gang. Itulah. Baru mau Ini jam tidur masuk. siang. Itulah. Tadi sempat Memang. tak sono sedikit. Bu Agus, Ya. jam-jam begini nih enaknya tidur sebenarnya. Iya, apalagi kalau yang berpuasa dan baring-baring Aduh. tunggu bikin es buah, buka puasa sebentar. Dan kalau Ada begini, suaranya WI di sini. Kalau ada WI menguap itu mengantuk itu bisa menular ya. Iya. Coba kita menguap saja Bu Agus. Tidak, saya takutnya dia menguap menular ke peserta. Itu saya mau tularkan memang. Aduh. Ya Oke. memang. Tenang saja, kita punya rahasia. Punya rahasia Menghindari Matin. mengantuk. Untuk Matin menghindari tadi mengantuk. waktu gempa Matin di mana? Di atas, ya ampun, Sama saya gemetar. Matin. Gemetar. Untung saya ada bawa air. Aduh, saya tidak. Jadi saya begitu gempa saya lari, saya lupa kunci mobil, tidak bisa saya pulang ini, saya lari dulu. Saya ingat, banyak orang meninggal itu yang sudah balik ulang. Kalau kita di kelompok 4 pas gempa bubar semua, peserta langsung keluar semua dari grup. Dari grup. Tidak, Saya langsung bubar Bi. Saya ingat Putri di rumah kan. Tidak tahu. Kalau kan di atas itu bunyinya, Aduh, bunyinya. banyak sekali Matin. Iya, bunyinya gemuruh. Aduh, dari terlempar. Matin di Garuda tadi.
Iya di sudut itu, di tempatku itu, di Garuda. Oh, saya di ruangnya bendahara tadi di Kiki. Saya mendekati bendahara. Ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tenang Baik, saja, Bapak Om Ibu. Idin. Iya, silakan. Silakan, silakan. Silakan mengantuk Pak Mutar. Untuk Ibu Dewi dan Ibu Agus, ya saya kami perkenalkan untuk mendengarkan donasi ini karena mau disambung dengan Ibu Martin sama Mutar untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, para Bapak Ibu peserta Boleh lift kamu ya. Oh iya Pak Le. kelompok 1 dan kelompok 2. Kita merindu sama Pak Mutar. Makasih semua, makasih. Boleh lift kata. Mams, sampai jumpa. Pak Mutar, Ya. Pak Agus. Oke, dah. Anggota kelompok 4, sampai jumpa. Dah, Assalamualaikum. Dah. Untuk kelompok 1 siapa yang bertugas merekam? Kelompok 2 siapa yang merekam? Untuk kelompok 1 siapa yang merekam ya? Kelompok 1 siapa tadi merekam? Kelompok 2. Untuk kelompok 1 tidak ada yang merekam ini. Akbar tadi itu. Siapa? Kalau di tempat saya, Pak, lagi gangguan sekarang jaringan, lagi mati lampu. Oke, kelompok 1 siapa yang bagus jaringannya? Untuk kelompok 4 dan kelompok 3 jangan keluar Zoom dulu, nanti akan saya tutup setelah pembagian report untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 siapa yang merekam? Devi, Pak. Oke, kelompok 2 Khairul ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu Stece dan Pak Mukhtar, saya akan bagi breakout room sebentar lagi. Mohon di-join untuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Siap. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4, namun saya rasa ini peserta kelompok 3 dan kelompok 4 tidak lengkap ya. Tadi saya belum instruksikan untuk keluar. Jadi sebelum ada instruksi sebaiknya Bapak Ibu jangan mengambil tindakan terlebih dahulu, karena itu akan menjadi catatan kami ke depannya, karena itu akan mempengaruhi proses Bapak Ibu dalam proses pelatihan dan sharing. Baik Bapak Ibu sekalian, sebaiknya Bapak Ibu menjaga sikap yang perilaku, karena itu akan terus kami nilai prosesnya, itu bisa menjadi kendala dalam kelulusan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk kelompok 3 dan 4 saya ambil alih untuk peserta semuanya Indonesia. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir dalam pelatihan sore hari ini. Sebaiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Dan kali ini saya akan berdoa. Silakan Bapak Ibu siap. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu serta angkatan 78 kelompok 4.
silakan saya perkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Jadi kalau ada kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Afgar, minta maaf Pak, kami sudah boleh live Pak untuk yang kelompok 4. Gimana? Tapi Pak, kami kelompok 4 sudah boleh live Pak. Oh sudah saya tutup untuk silakan. Terima kasih Pak. Kalau mau di sini bersama saya juga tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya. Kalau mau ada yang mau temani saya di sini juga boleh. Silahkan, rekodnya dimatikan.